Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pian Firmansyah dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang contoh aplikasi berbasis Artificial Intelligence guna untuk memenuhi tugas mata kuliah intelijensia buatan. Nah, untuk kelompok kami berjumlah 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Pian Firmansyah, dengan NPM 302180005, dan yang kedua ada Lucia Riga dengan NPM 302180009. Nah, untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kedua akan disampaikan oleh Lucia Riga. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah suatu sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang menganalisa sebelum memberikan keputusan. Yang selanjutnya, apa sih tujuan adanya aktif? Oke, untuk yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Tujuan utama dikembangkannya kecerdasan buatan yaitu untuk membuat suatu teknologi atau mesin menjadi lebih pintar, sehingga akan memudahkan pekerjaan manusia. Contoh gampangnya bisa kita lihat komputer. Selain untuk mengetik, komputer sekarang dikembangkan menjadi lebih pintar, sehingga bisa untuk bermain game, mengedit video dan foto, serta bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Selanjutnya, yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Tujuan ilmiah dibentuknya teknologi kecerdasan ialah untuk membuat suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan seperti bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Dari segi entrepreneurial, kecerdasan buatan mampu membuat suatu usaha mendapatkan hasil lebih maksimal, karena teknologi dengan AI akan mempermudah pekerjaan. Suatu pekerjaan akan terasa ringan dan bisa selesai dengan cepat. AI juga mampu mengumpulkan dan menganalisa suatu data sehingga Anda bisa mengetahui peluang terbaru untuk bisnis Anda. Selanjutnya, apa sih keuntungan AI? Keuntungan AI ada 3. Yang pertama, AI bersifat permanen. AI adalah kecerdasan buatan yang bersifat permanen, karena memang bisa digunakan secara berulang-ulang di mana saja dan kapan saja. AI selalu dikaitkan dengan penggunaan tenaga manusia. Contohnya, dengan adanya AI, nantinya suatu perusahaan tidak akan membutuhkan banyak karyawan. Hal tersebut benar jika dikaitkan dengan keuntungan satu ini. Karyawan bisa keluar kapan saja, sedangkan AI tidak. Yang kedua, AI menawarkan kemudahan. Kecerdasan manusia yang dibuat telah disimpan di AI, sehingga AI akan memudahkan manusia. Data yang sebelumnya disimpan akan mudah diakses kembali. Kerja Artificial Intelligence juga lebih cepat dibandingkan kinerja manusia. Ketiga, AI bersifat konsisten dan teliti. Selain lebih cepat kerjanya,
AI juga lebih konsisten dan teliti. Kecerdasannya tidak berkurang dan peluang terjadinya kesalahan sangat kecil. Bisa Anda lihat di perhitungan komputer, sangat jarang terjadi kesalahan. Komputer sangatlah konsisten dan teliti. Selanjutnya, kerugian AI. Yang pertama, AI tidak memiliki common sense. Apa sih common sense? Common sense sendiri merupakan suatu yang membuat kita tidak sekedar memproses informasi, namun kita mengerti informasi tersebut. Nah, kemengertian ini hanya dimiliki oleh kita sebagai manusia. Yang kedua, kecerdasan AI terbatas pada apa yang diberikan kepadanya. Alat teknologi artificial intelligence tidak dapat memperoleh informasi yang tidak ada di dalam sistemnya, sebagaimana sistem yang hanya digunakan untuk mengenali suara manusia dalam bahasa Indonesia selamanya tidak akan pernah mampu mengenali bahasa Yunani tanpa adanya fungsi di dalamnya. Selanjutnya adalah contoh aplikasi berbasis AI. Yang pertama, ada Google Assistant. Google Assistant adalah sistem virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan dan dikembangkan oleh Google yang tersedia di perangkat seluler dan perangkat rumah pintar. Google Assistant memulai debutnya pada 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpesanan dari Google Halo dan pembicaraan yang diaktifkan oleh Google Home. Setelah periode eksklusif pada telepon pintar Pixel dan Pixel XL, lalu dimulai dikerahkan di perangkat Android lainnya pada Februari 2017. Sedangkan untuk fungsi Google Assistant ada 7. Yang pertama, melakukan panggilan telepon. Kedua, mengirim pesan. Ketiga, menyetel alarm. 4. Membaca berita. Kelima, memasang reminder. Keenam, memberitahu kondisi lalu lintas. Dan ketujuh, menerjemahkan kata. Yang kedua, Gmail. Gmail adalah layanan surel milik Google. Pengguna dapat mengakses Gmail dalam bentuk surat web HTTPS, protokol POP3, atau IMAP 4. Gmail diluncurkan dengan sistem undangan dalam bentuk beta pada 1 April 2004 dan tersedia untuk publik pada 7 Februari 2007. Meski masih menyandang status beta bersama seluruh produk Google Apps, layanan ini tidak lagi beta pada 7 Juli 2009. Gmail juga sempat membuat heboh banyak kalangan karena langsung menyediakan kapasitas email sebesar 1 GB yang pada saat itu sangatlah tidak wajar. Sementara untuk fungsi Gmail yang berhasil kami rangkum ada 4. Yang pertama, mengirim dan menerima pesan. Yang kedua, berguna untuk mendaftarkan diri di media sosial. Dan ketiga, sebagai identitas diri. Dan keempat, ada sebagai media pemasaran. Yang ketiga ada Google Translate. Google Translate adalah layanan penerjemah statistika dan neural mesin gratis multibahasa yang dikembangkan oleh Google untuk menerjemahkan teks dan situs web dari bahasa ke bahasa lain. Google Translate menawarkan antarmuka situs web, aplikasi seluler untuk Android dan iOS, dan antarmuka pemrograman aplikasi yang membantu pengembang membangun ekstensi browser dan aplikasi perangkat lunak. Fungsi Google Translate yang berhasil kami rangkum ada 3. Yang pertama, menyimpan bahasa secara offline. 2. Menerjemahkan dengan ketikan. Dan yang ketiga, menerjemahkan lewat tulisan tangan. Oke, untuk pematerian yang kedua akan dijelaskan oleh Lucia Riga. Contoh-contoh kecerdasan buatan. Yang pertama, Waze atau GPS. Waze ini adalah sebuah perantai lunak navigasi gratis
untuk perangkat telepon genggam dan tablet PC yang memiliki GPS. Saat ini, Waze juga mendukung perangkat dengan iOS, Android, Windows Mobile. Waze bisa diunduh dari negara manapun di dunia manapun termasuk Indonesia. Nah, fungsi Waze yaitu sebagai aplikasi navigasi untuk perangkat seluler genggam. Dalam aplikasi Waze ada navigasi perkiraan waktu sampai ke suatu tempat, informasi tempat umum, misalnya seperti pom bensin, restoran, dan lain sebagainya. Dapat memberikan informasi jalan ke komunitas sehingga mendapatkan informasi yang lebih up to date dari Waze. Waze juga mempunyai fasilitas ngobrol seperti chat, memberikan poin untuk setiap kegiatan yang dilakukan seperti menjelajah, memutakhirkan peta, dan peristiwa khusus lainnya, sehingga Waze adalah gabungan dari aplikasi navigasi dengan jejaringan sosial dan permainan online. Berikutnya, kecerdasan buatan Netflix. Netflix ini adalah salah satu aplikasi dengan menggunakan layanan streaming film dengan sistem berlangganan. Layanan ini menjadi menarik sebagai solusi untuk membeli atau menyewa film asli, menonton film dari serial terjadwal di stasiun TV lokal manapun maupun internasional. Perbandingan yang lebih baik dari membeli bajakan atau mengunduh. Netflix adalah layanan hiburan streaming terkemuka di dunia dengan 193 juta keanggotaan berbayar di lebih dari 190 negara yang menikmati serial TV tersebut. Dan film fitur dalam berbagai game dan bahasa konsumen dapat menonton sebanyak yang mereka inginkan, kapanpun, dimanapun, di layar apapun yang terhubung ke internet. Fungsi dari Netflix ini sebagai layanan streaming online, pelopor layanan sewa film online. Tujuannya, aplikasi Netflix sebagai media atau alat hiburan yang digunakan oleh manusia dengan menggunakan suatu aplikasi Android dan sebagainya. Yang berikutnya, kecerdasan buatan Spotify. Spotify adalah layanan streaming musik digital, podcast, dan video yang memberimu akses ke jutaan lagu dan konten lain dari artis di seluruh dunia. Spotify tersedia di beragam perangkat termasuk komputer, ponsel, tablet, speaker, TV, dan mobil. Dan kamu juga bisa dengan mudah berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya menggunakan Spotify Connect. Fungsinya mendapatkan rekomendasi dari fitur yang dipersonalisasikan seperti Discover Weekly, Reels Radar, dan Daily Mix. Menyusun koleksi musik, melihat apa yang didengarkan teman, artis, dan selebriti favorit kamu, membuat stasiun radio kamu sendiri. Terus memutar musik tidak berbayar, tapi kamu juga bisa memilih untuk mengupdate ke Spotify Premium. Memilih yang ingin kamu dengarkan dengan browser dan mencari.